Halo semuanya, selamat datang kembali di video Vivi Sulfi Channel. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas film terbaik paruh pertama tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, waktu berlalu begitu cepat, dan 2024 juga dipenuhi banyak film Korea yang hebat. Banyak film Korea menarik yang akan tayang di paruh kedua tahun ini. Tapi sebelum kita bahas yang akan datang, mari apresiasi dulu film-film Korea bagus yang sudah rilis. Ini adalah video tahunan kelima tentang film Korea terbaik paruh. Pertama tahun, saya akan membahas film Korea favorit saya yang rilis dari Januari sampai Juni 2024 dan merankingnya berdasarkan selera pribadi. Saya akan memberi sinopsis singkat dan penjelasan ringkas, tanpa review panjang lebar di video ini. Baiklah, mari langsung ke video hari ini tentang film Korea yang rilis tahun ini dan seberapa bagus filmnya. Film peringkat 10 paruh pertama 2024 adalah drama komedi Dog Days yang rilis Februari lalu. Disutradarai Kim Dong Min dalam debut film panjangnya, Dog Days penuh tawa dari yang ringan sampai terbahak-bahak. Hal ini tidak mengejutkan mengingat para pemerannya. Dog Days dibintangi Yoon Yo Jung, Yoo Hye Jin, Kim Yoon Jin, Jung Seong Hwa, Kim Seo Young, Daniel Hane, dan Lee Hyun Woo. Film ini menarik sekitar 360.000 penonton ke bioskop dengan sinopsis berikut. Min Sang, pria lajang perfeksionis, sering bentrok dengan Jin Young, Dr. Hewan, yang mengubah gedungnya jadi taman anjing. Saat ke klinik hewan, Min Sang bertemu Min Seo, arsitek bersemangat, dan meminta bantuannya untuk proyek. Demi memikat Min Seo, dia berusaha berteman dengan Jin Young dan anjingnya. Namun, Min Seo kehilangan satu-satunya keluarga, anjingnya Wanda. Tak tahu Wanda dirawat keluarga Sun Yang, Min Sang bekerja sama dengan Jin Woo, pengantar yang dulu membantunya cari Wanda. Saat hidup mereka bersinggungan, kisah mengharukan terungkap. Lanjut ke nomor 9. Film fantasi fiksi ilmiah, rilis Januari, Alienoid Part 2. Alienoid Part 2, sequel Alienoid, disutradarai Choi Dong-hoon, seperti prequelnya. Walau seri Alienoid bukan favorit saya dari karya Choi, termasuk Assassination, The Thieves, dan Jeon Woo-chi, kita harus hargai dia mendorong batas dan menantang norma. Film ini punya deretan bintang Ryu Jun-yeol, Kim Tae-ri, Kim Woo-bin, Lee Han-hee, Yoon Jung-ah, Jo Woo-jin, Kim Hee-sung, dan Jin Sung-kyu, meraih 1,43 juta penonton domestik. Sinopsis, Alienoid Part 2 sebagai berikut. Ian berusaha menghentikan pelarian tahanan alien dari tubuh manusia, tapi malah terjebak di masa lalu. Dia mengambil pedang suci untuk membuka portal waktu, dan bertemu kembali dengan Thunder di masa depan. Sementara itu, Muruk yang membantu Ian merasakan kehadiran aneh dalam dirinya. Di masa kini, Min Jae-in menyelidiki alien yang kabur dan menyebabkan ledakan mematikan. Dengan waktu 48 menit untuk menghentikan semua ledakan, Ian kembali lewat portal waktu dan mengungkap semua misteri. Di posisi ke-8, ada drama fantasi yang rilis awal Juni, Wonderland. Film ini disutradarai Kim Tae-yong, yang juga menggarap Mad, Sad, Bad, dan menampilkan deretan bintang terkenal. Wonderland dibintangi Tang Wei, Su Jing, Park Bo Gum, Jung Yumi, dan Choi Woo-sik, mirip versi Korea dari episode Black Mirror Netflix. Film ini menghadirkan banyak pemikiran teoretis dan memicu rasa penasaran penonton. Memberi inspirasi kepada penonton dan memicu diskusi di antara mereka. Saat ini, film masih tayang di bioskop dan telah mencapai sekitar 600.000 penonton. Berikut adalah sinopsis filmnya. Di dunia dengan layanan AI bernama Wonderland yang menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, Iri menyembunyikan kematiannya dari putrinya dengan menghidupkan dirinya dalam bentuk AI. Selain itu, ada pasangan muda yang juga menggunakan layanan AI ini. Mereka hidup bahagia sampai muncul keretakan dalam realitas mereka. Iri, yang dihidupkan kembali sebagai arkeolog, berusaha menjalin ikatan dengan putrinya, namun kesalahan tak terduga muncul saat layanan tiba-tiba berakhir. Di posisi ke-7, ada film rilis Januari berjudul Citizen of a Kind. Ini adalah film Korea kedua yang dirilis paling awal tahun 2024 dalam daftar ini, disutradarai oleh Park Yang-joo, yang juga menyutradarai Second Life.
Citizen of a Kind adalah drama komedi berdasarkan kisah nyata tentang penipu-penipuan suara. Film ini dibintangi Lam Iran, Gong Myung, Yong Hye-ran, Park Byung-eun, Jang Yoon-ju, Lee Moo-saeng, dan An Eun-ji meraup 1,71 juta penonton di box office Korea. Berikut sinopsisnya. Poini Dasa tertipu skema phishing suara setelah mengirim uang ke perwakilan bank palsu yang menawarkan pinjaman. Dia kehilangan seluruh tabungan dan terdampar di jalanan bersama anak-anaknya. Kemudian, penipu menelepon lagi, memohon bantuan. Meski polisi menutup kasus, Deok Hee dan rekan kerjanya terbang ke Qingdao, China untuk menghadapi penipu dan mengambil kembali uangnya sendiri. Di posisi ke-6, ada film aksi kriminal kedua terbaru dalam daftar ini, Hijack 1971. Hijack 1971 disutradarai Kim Sung Hwan, debut film panjang pertamanya. Seperti yang akan Anda lihat nanti, banyak sutradara baru memulai debutnya di paruh pertama tahun ini. Seperti film sebelumnya, Hijack 1971 adalah film yang diangkat dari kisah nyata pembajakan pesawat tahun 1971. Film ini menampilkan reuni Ha Jung-woo dan Sung Dong-il di layar lebar, juga Yeo Jin-gu dan Choi Soo-bin. Meski baru seminggu tayang, film ini sudah meraih 620.000 penonton di bioskop. Berikut sinopsisnya. Musim dingin 1971, pilot Tai-in dan Kyu-sik terbang dari Sokcho ke Gimpo. Tak lama lepas landas, bom rakitan meledak menimbulkan kekacauan di kabin. Pembajak Yongdae mengambil alih, memaksa pesawat terbang ke utara. Kyu-sik kehilangan penglihatan, penumpang panik, Tai-in harus menyelamatkan situasi genting ini. Di posisi 5 film Korea terbaik awal 2024, ada film terbaru di list ini, Handsome Guys. Disutradarai Nam Dok-hyuk, sutradara pemula, Handsome Guys itu komedi total dan bikin kaget banget menurut saya. Saya awalnya ragu dengan film ini, khawatir akan jadi komedi yang berlebihan dan dipaksakan. Namun, sutradara Nam dan para pemain seperti Lee Sung-min dan Lee Hee-jun berhasil menghapus keraguan saya. Sutradara Nam bersama Lee Sung-min, Lee Hee-jun, Gong Seung-yeon, Park Ji-won, Lee Kyu-young, dan Woo Hyun membuktikan saya salah. Ini salah satu komedi terbaik beberapa tahun terakhir. Saya bukan penggemar komedi yang dipaksakan, tapi film ini unik dalam memaksakannya. Sangat direkomendasikan. Film baru dirilis saat video ini dibuat, jadi belum ada angka box office. Tapi saya yakin akan sukses setelah tersebar dari mulut ke mulut. Berikut sinopsisnya. Chai Pil dan Sang-gu pindah ke rumah impian mereka, tapi segera jadi target pengawasan polisi setempat. Lebih parahnya, kebahagiaan mereka terganggu saat disangka penculik ketika menyelamatkan Mina. Tamu tak diundang dan roh jahat di ruang bawah tanah membawa aura gelap, memunculkan energi seram sekaligus lucu. Di posisi keempat, film terbaik 2024 sejauh ini adalah thriller misteri yang rilis Mei, Following disutradarai pendatang baru Kim Se-hui, tapi jangan remehkan karyanya. Film ini berhasil memikat penonton, membuat mereka menebak-nebak alur cerita dengan akhir yang mengejutkan. Dibintangi Byun Yo-han, Shin Hye-sun, dan Lee El, film ini meraih 1,21 juta penonton. Sinopsisnya, Woo Jung-tae, agen properti dengan hobi aneh memasuki rumah klien, tertarik pada influencer Han Sora. Dia mengamati Sora dan suatu hari menemukan dia mati di sofa. Lalu dia diperasan oleh seseorang yang tahu kunjungan rahasianya. Detektif Oh mengejar Jung-tae, memaksanya selidiki lingkaran sosial Sora untuk ungkap pembunuh asli. Di posisi ketiga, film nomor 3 adalah film kriminal Troll Factory yang rilis Maret lalu. Disutradarai Ah Han-guk-jin, pembuat Alice in Earnestland, Troll Factory adalah drama kriminal yang dibintangi Son Seo-kyu, Kim Sung-chul, Kim Dong-hee, dan Kim Yang. Meski kurang promosi dibanding film lain, ini salah satu yang terbaik di 2024. Plotnya sangat menarik
dan berhasil menangkap perhatian penonton dari awal hingga akhir. Film ini seru ditonton, tapi mungkin karena kurang promosi, cuma meraup 19.070.000 di box office Korea. Jelas, film yang kurang dikenal di 2024. Sinopsisnya begini. Jurnalis Im Sang-jin, terkenal berani dan ahli, selidiki korupsi konglomerat Nanjeon, tapi malah dicap buruk saat laporannya terbukti salah. Informan misterius datang, ngaku anggota tim manipulasi opini online tim Alep, yang bikin berita bohong dan asli dengan bayaran. Im Sang-jin jadi bingung soal batas etika dan hukum menghadapi situasi ini. Naik ke posisi kedua, film nomor 2 adalah Exuma, yang rilis Februari. Sutradara Exuma, Jang Jae-hyun, memang ahli genre ini. Jang juga sutradara Safaha, The Sixth Finger, dan The Priest. Exuma dianggap salah satu film terbaik di genrenya belakangan ini. Dibintangi aktor legendaris Choi Min-sik, Kim Go-eun, Yoo Hae-jin, dan Lee Do-yeon, film ini thriller misteri penuh kejutan yang bikin penasaran. Meski perlu pemahaman budaya Asia Timur, tetap seru untuk ditonton. Terbukti dari box office yang melampaui 10 juta, mencapai 11,91 juta penonton domestik tertinggi tahun ini. Sinopsis filmnya sebagai berikut. Di Los Angeles, dua dukun, Warim dan Bonggil, terima tawaran menggiurkan dari keluarga yang dihantui penyakit turunan. Mereka temukan akar masalahnya dari kuburan leluhur dan sarankan pemindahan. Bersama ahli Feng Shui Samryo dan tukang kubur Yang Kun, mereka lanjutkan meski ada firasat buruk. Saat penggalian, sesuatu yang seharusnya tetap terkubur malah terbangun. Dan akhirnya, film terlaris 2024 sejauh ini. Film terbaik menurut saya, 2 tahun berturut-turut adalah film dari seri yang sama, The Roundup Punishment. Dirilis April lalu, The Roundup Punishment adalah film keempat seri Roundup, dan menurut saya, juga banyak orang lain, lebih bagus dari film terbaik tahun lalu, The Roundup, No Way Out. Penuh aksi komedi, film ini disutradarai Heo Myung-hae, yang juga menggarap Badland Hunters dan dibintangi Ma Dong-seok alias Don Lee, Kim Mo-yeol, Park Ji-won, dan Lee Dong-hee. Meraih 11,48 juta penonton. Ini wajib tonton bagi penggemar genre aksi komedi. Sinopsisnya sebagai berikut. 3 tahun setelah kasus narkoba baru, detektif Ma Seok-do dan polisi Seoul selidiki jaringan narkoba yang pakai aplikasi pengiriman. Mereka temukan kaitan antara kematian pengembang di Filipina dan operasi judi online ilegal besar-besaran. Penjahatnya, Baek Chang-ki, mantan tentara bayaran pasukan khusus, mengendalikan pasar dengan taktik brutal sementara CEO Genius TI, Jang Dong-chul, memperluas operasi di Korea. Untuk menjatuhkan mereka, Ma Seok-do bekerja sama dengan Jang Hee-soo dan unit kejahatan dunia maya, meluncurkan operasi besar-besaran tanpa batas. Sekian untuk video hari ini tentang film Korea terbaik tahun 2024 sejauh ini. Sudah ada film bagus yang rilis, tapi saya yakin akan ada lebih banyak film keren di sisa tahun ini. Ingat, daftar ini dibuat berdasarkan pendapat pribadi saya. Jika suka video ini dan ingin konten serupa, jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada permintaan video, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.